Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas saham Astra Internasional ya atau ASI ya. Jadi saham Astra Internasional ini udah beberapa hari ini naik cukup signifikan ya, dan mungkin dipicu oleh berbagai macam aksi korporasi sehingga sahamnya naik ya. Jadi kalau teman-teman pegang saham Astra ini cukup lama ya, mungkin setahun atau 3 tahun, ini udah eh, lumayan ini ya. Kalau kita lihat di chartnya ini dia mulai naik itu 25 Juni ya teman-teman ya. Dari 25 Juni dan selama sebulan ini dia naik terus ya. Kalau kita lihat harga tertinggi dalam waktu dekat itu di bulan Oktober ini 5.300 ya. Sepertinya ini mau dibawa ke situ teman-teman. Tapi kalau teman-teman belum masuk, nah ini rawan koreksi. Astra ini sempat turun terus ya, ini dari harga tertinggi di 7.000 tahun 2023, kemudian turun sampai terdalam di 4.290, habis itu sempat naik lagi, kemudian turun lagi. Support kuatnya sepertinya di sekitar 4.300 sampai 4.400 ya. Kalau kita lihat kembali ke belakang lagi, Astra sempat di harga 7.000 di tahun 2020. Kemudian ini terkoreksi di 3.200 ya. Terendahnya di mana ini Astra ini coba. Astra terendah rata-rata di 4.300-an teman-teman. Ini terendah Astra. Tertingginya sempat di 9.000 ya. Dan Astra ini beritanya lumayan bagus ya teman-teman ya. Ini ya. Saham Astra ada aksi akuisisi emiten pergudangan Mega Manunggal Property. Jadi sekarang Astra itu pegang 83,67% saham MLP. Terus kemudian ada juga di sektor kesehatan, Astra juga jadi mulai diversifikasi ya bisnisnya teman-teman ya. Nah ini sektor kesehatan, Astra juga berinvestasi di Medica Loka Hermina ya, Health. Jadi sekarang dia pegang saham 1,11 miliar ya. Jadi 1,1 miliar lembar atau 7,23% ya. Jadi ini lumayan bagus ya, berita bagus ya. Cuma kalau teman-teman masuk di harga sekarang ini ya mungkin masih rawan koreksi ya. Kalau masuk Astra mungkin tunggu koreksi beberapa saat ya. Dan kalau kita lihat ya Astra ini kan dia bagi dividennya lumayan rutin juga ya teman. Coba kita cek ya. Astra nih. Ini kalau pegang 1 tahun dia tumbuhnya 10% ya. Harga sahamnya tumbuh 10%, masih tambah dividen. Kalau 5 tahun tumbuh 6%. Jadi otomatis cuma dapat dividennya. Cuma kalau dia masuknya di pucuk sini di sekitar berapa ini? 7.500 dia masih minus sekitar 2.000 poin teman-teman ya. Jadi memang harus dipertimbangkan kapan saatnya masuk ya teman-teman. Kalau dalam kondisi puncak masuk ya itu terlalu rawan teman-teman. Tahun 2022 ini kan setelah Covid Astra melejit nih ya. Covid ini kan dia terkoreksi sampai 4.400 kemudian naik terus. Kita lihat laporan IPS-nya turun dikit 1,56%. Dividennya sekarang sekitar 8% ya, lumayan ya. Nah, ini isu-isu yang mendekati Astra ini ya.
Jadi nanti pembagian dividen itu sekitar bulan Mei dan Oktober ya. Rata-rata Mei Oktober ya. Oktober pertengahan, Mei pertengahan atau Mei awal itu pernah juga. Dividennya dibagi dua, di bulan Oktober itu kecil, nanti di Mei besar. Nanti kalau mau masuk ya bagusnya ya nunggu ini mendekati pembagian dividen Mei ini teman-teman ya. Jadi sekitar bulan mungkin Desember mulai cicil beli ya, Desember, Januari, Februari itu mulai cicil beli ya. Nah ini rutin bagi dividen ya teman-teman. Walaupun jumlahnya nggak terlalu besar ya, ya sekitar 7%-an lah kalau nggak salah. Nah, rata-rata yang terakhir tuh 8%, lumayan. Nah, yang terakhir kalau teman-teman masuk 1 tahun yang lalu itu udah cuan dari capital gainnya 10%, kemudian dividennya 8%. Nah, nanti tinggal nunggu koreksi lagi, kapan dia koreksi. Kalau dia koreksi lagi, masuk. Ya, coba kita lihat ya, mendekati bulan Mei. Nah, ini ya. Ini habis ini bulan apa nih? Jadi Astra ini turun dari bulan Desember, dia turun terus, turun ini karena targetnya mau bagi dividen itu ya. Dia turun terus sampai di dasar dan turunnya itu sekitar berapa nih? 5.250 sampai 4.400-an lah ya. Ya 800 poin. Nah, setelah itu baru dia mulai naik. Jadi bulan Februari ya. Bulan Februari mulai naik, naik turun, naik turun. Oh, nah sampai ini bulan Mei bagian dividen, habis dividen turun lagi sampai mentok di 4.400-an lah ya. Berarti kalau mau masuk Astra itu tunggu di harga itu teman-teman, sekitar 4.400. Bulannya ya bisa bulan Januari, Februari gitu, atau pokoknya nunggu inilah. Tapi untuk jangka panjang ya, kalau teman-teman mau jangka pendek ya cuman memanfaatkan momentum seperti ini. Tapi ini udah rawan koreksi ya, ini udah di harga pucuk ya, ini paling mentok nanti di 5.200. 5.200 habis itu koreksi lagi ya. Nah, ini jangka panjangnya nih sempat di 7.000. Wah, ini mungkin dibawa ke sini nih, mau dibawa sekitar 5.300, 5.200 sampai 5.300. Habis itu koreksi ya. Koreksi nanti nunggu bulan Oktober, teman-teman. Oktober itu mana ya? Nah, ini mendekati dividen dia naik lagi nih. Nanti koreksi ini bulan September ya, mulai koreksi. Habis itu naik tinggi mendekati bagian dividen nih bulan Oktober. Terus koreksi lagi. Secara jangka panjang Astra masih lumayan bagus ya, kalau teman-teman mau dividen investing juga lumayan lah 7% ya, walaupun nggak sebesar sektor misalnya kayak batu bara gitu kan. Batu bara bisa di atas 10%. Jadi kalau Astra itu 7%, tapi dia apa diversifikasinya itu lumayan bagus ya. Jadi resikonya itu nggak terlalu besar. Kalau batu bara ya potensinya cukup tinggi, tapi resikonya juga besar ya. Kalau misalnya harga batu bara rontok pun ya, ya akan longsor juga. Tapi dia dividennya cukup besar. Jadi strateginya adalah ketika teman-teman mengincar suatu saham, ya udah di situ aja hold jangka panjang. Apalagi ada dividennya, itu udah tenang ya. Kalau teman-teman belum tahu apa ya tren-trennya mau masuk keluar gitu. Jadi lebih tenang kalau pakai metode dividen investing. Nanti saat harga sahamnya turun jauh, kita beli lagi sahamnya. Jadi nambah lot terus. Jumlah lot kita makin lama makin besar, maka jumlah dividen kita juga makin lama makin besar. Misalnya 7% dari 100 juta kan 7 juta. Nah, kalau dari 200 juta udah 14 juta. Ya, nanti tinggal dipotong pajak aja lah.
Tinggal teman-teman laporan aja lah. Jadi itu teman-teman ya untuk review pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi, jangan terjebak di saham-saham gorengan. Lebih baik fokus di saham-saham yang fundamental bagus dan bagi dividen yang rutin. Saya doakan teman-teman semua sehat, bahagia, dan cuan selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.